Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah mengeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila memenggal oleh laki-laki akan istrinya, memanggil. Apabila memanggil oleh laki-laki akan istrinya kepada hamparannya tempat tidur, maka enggan istrinya, maka tidur ia padahal marah. Tidurlah suaminya dalam keadaan marah kepada istrinya. Niscaya melaknatlah malaikat, seluruh malaikat melaknatlah kepadanya hingga sampai subuh datang. Kewajiban istri itu. Nususlah sudah sampai pada tingkat durhaka nusus. Jadi kalau suaminya memanggil istrinya ke tempat pembaringan, wajib istrinya itu menunaikan dia. Kalau dia berada di dapur roti, tinggalkanlah masakannya di dapur roti itu. Datangi suaminya karena hajatnya itu. Walaupun istrinya dalam keadaan sedang suntuk, tetap wajib juga dia datangi, ya, supaya hasil pahalanya. Kalau kebalikannya, Kebalikannya nggak sampai begitu. zalim aja. Nggak sampai suami kena laknat. Sama hak suami itu kan. Istri berhajat kali dia, suaminya nggak tahu. Kalau beralasan juga, tapi itu agak langka. Yang banyak itu laki-laki yang berhajat. Iza da'a rajul ila farashi sumalam tatila anal hal malaikatu hatta tusbiha. Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur, iza da'a rajulun ila farashi sumalam tati, kemudian tak mau datang istrinya, bukan sebab ada uzur seperti haid atau sakit yang membawa bahaya tubuhnya, enggak ada, cuman enggak doyan aja deh, risih aja dia tengok Kang Mas ini, enggak maulah Kang Mas ini. Tidurlah Kang Mas ini tadi sampai subuh. Malaikat pun melaknat dari malam sampai subuh. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Melaknatlah malaikat itu hingga sampai di pagi hari, sehingga ia datang kepada suaminya, dia menyerahkan dirinya. Begitulah aturannya. Sekalipun dia tinggal atau dia sedang berada di dapur roti, hendaklah ditinggalkannya. Jadi kalau masak-masak, dia matikan gasnya dulu. Sama-sama tak makan siangnya. Dan tak mungkin dibawa kompor gas ke kamar. Dan ngaco boleh berada di kamar itu ya. Tinggalkannya. Nah itu kewajiban dia. Pada hadis yang lain dikatakan, lau kuntu amiran ahadan antas juda li ahadin la amartu antas juda li zawjiha. Hadis riwayat Imam Tirmidzi hasan sahih. Lau kuntu amiran, seandainya aku diperintahkan oleh Allah, kata Nabi, lau kuntu amiran ahadan antas juda li ahadin,
seandainya aku diutus oleh Allah, disuruh oleh Allah, diperintahkan agar makhluk ini sujud selain dari Allah, maka aku perintahkan setiap istri sujud kepada suami mereka. Seandainya aku diperintahkan oleh Allah makhluk ini sujud setelah sujud kepada Allah, pastilah aku suruh setiap istri sujud kepada suaminya. Kenapa begitu? Betapa besar jasa suaminya itu di dalam hidupnya. Berapa banyak pengorbanan suami itu kepada istrinya. Keluar dari rumah mencari nafkah, dia akan berhadapan dengan maut. Bukan ke laut aja menghadapi maut, bukan menjala aja menghadapi maut, pergi naik kereta pun maut tantangannya. Yang abang kita almarhum mau lebih Wadi. Keluar dari rumahnya mencari nafkah kepada Allah. Pasal lebih parah dari laut. Dari laut tak ada orang silang-silang lewat. Kalau pasar lengah sedikit, tabrak, meninggal, mati. Sehat aja banyak istri yang lari, apalagi sakit. Kecuali orang Kang Martan ya. Siapa lah saya keluar aja lah. Udah sakit awak, lutut patah, tumit kaki hilang, tangan bengkok, ngulang makan pun nggak bisa. Disulangkan istri semua. Seminggu tahan dia. Minggu kedua dibawa surat pakai materi 10 itu. Ini bang, teken gitu. Awak pun mencet mula, oh no, teken. Yang awak nampak materi 10.000 aja tertempel, isinya tak nampak. Rupanya isinya surat pernyataan bahwa saya telah memisahkan istrinya. Kenapa dia berani buat surat begitu? Ya jelas, bengeknya jelas, untungnya belum tentu. Ya kalau begitu pula lutut bergeser, tumit hilang. Ini kalau melihara suami gini nih, bengeknya 100% nih. Untungnya belum jelas nih, ini nggak bisa lama-lama nih, acere-acere. Nah, dibuatnya materi 10.000. Dia mau parah. Begitulah. Maka buat baiklah sama istri kita ya. Ada duit lebih kasihkan dia 10.000, 20. Kalau dia pesan duku, belikan duku, tak bisa sekilo seperempat, supaya bertambah kasih sayangnya ya. Nah, dangki pula. Ada nampak abang dari pinggir pasar orang jual nanas, nggak ada. Orang jual nanas ada, bang, benar pasar Liman, nggak ada, tutup semua. Ada berayak jual nanas, ada 10.003 ya kan, belikan aja. Seandainya aku diperintahkan oleh Allah agar manusia itu menyembah lain dari Allah, maka aku suruh setiap istri itu sujud kepada suaminya. Bahkan kalau kaki suaminya itu menanah, telapak kaki yang berdarah, dijilat oleh seorang istrinya hingga sampai ke kepalanya, licin darahnya dijilatnya, belum selesai taatnya kepada suaminya. Belum selesai lagi taat kepada suaminya. Apalagi suaminya minta buatkan teh manis atau cappuccino, pakai telur puyuh 2. Bisa dia bikinnya tak mau ya. Nah, termasuk itu hadis Rasulullah SAW. Besar pengorbanan suami, besar melindungi istrinya dari binatang buas. Jangankan dari harimau, dari semut aja dilindungi suaminya. Nampaknya semut itu menjalar udah dekat sama kaki istrinya, diusirnya semut itu, dia musik dulu belum ada anak. Kalau ada anak, nyamuk pun 7 ekor dia malahnya. Ini aja mak waktu biar kurus sedikit nyamuk. Udah saya bilang sudah masuk tamu, tinggalkan aja dia tidur situ jam 2 malam. Tiba-tiba bangkit saya, ya bang ini tadi bangun ya mak, kau tak tadi bangun tidur, kau ulah. Kemarin semut aja, supaya jangan terganggu tidur, lembut kali. Tengok dulu kan, dulu sekarang lagi tu. Dia ambil guling oleh bangkit dia tahan bang. Dulu dari kakinya, sambil orang mandi, bang. Ya maklum aja lah bersama aja kadang-kadang. Itu begitu juga. Hanya manja pula tak bisa lagi. Nah, begitulah hadis Rasulullah SAW.
Dan diceritakan daripada keduanya pula, demi Allah yang diriku dijadikan dengan kudratnya, kata Rasul. Riwayat juga Imam Bukhari dan Muslim. Demi Tuhan yang diriku dijadikan dengan kudrat Allah. Tiada daripada seorang laki-laki yang memanggil dia akan istrinya kepada hamparan, maka enggan ia datangnya, melainkan adalah Tuhan yang pada langit itu suruhnya dengan kekerasannya itu murkalah atas hingga ridho, murkalah malaikat itu hingga ridho suaminya, hingga ridho. Kalau tadi malam dia sudah nolak, diajaknya istrinya, ditolaknya, bangun istrinya jam 2 malam, datangi suaminya itu. Karena suaminya dalam keadaan makam panah, lagi marah deh. Disitulah kadang-kadang datang perceraian, datang marah-marahan, itulah kadang. Yang satu nggak ngerti kewajiban, yang satu tak mengerti hak dia. Walaupun istrinya sudah menopause, karena laki-laki ini tak ada menopause sampai betul ya? Laki-laki ada menopause? Nggak ada. Sampai lah mam. Udah 85 pun tak ada menopause. Itu makanya kalau atuk-atuk lewat, kepala tetap mengangguk. Dimanapun tuanya kepala tetap gini, mengangguk aja kepala. Artinya apa kalau awak tanya mau kawin lagi tuh? Coba ada tuh mengangguk. Kalau nenek jalan aja mendadak. Goyang-goyang nenek jalan, mendadak gini. Kawin nek tidak. Lah satu. Walaupun dia sudah menopause, tidak ada syahwatnya bagi suaminya, wajib dia tetap melayani suaminya. Itulah komentar jemaah saya. Cuman lah Ustaz, awalnya Ustaz, menopause. Gak ada keinginan kita lagi syahwat Ustaz. Batang pisang aja lah Ustaz, ada 100 bulan, batang pinang, batang kelapa, Ustaz bilang. Yang penting layani dia. Selesai tugas kewajiban, lepas kewajiban kita. Nah, datangi dia. Minta izin bang, minta izin aku bang. Tadi aku telah menolak ajakan abang. Inilah istri kau bang. Nah, umpamanya lah ini. Ada gitu. Adalah satu-satu lah. Karena ada satu riwayat tuh istri. Sebelum dia tidur, suaminya dia berkata, apalagi hajat abang kepada aku sebelum aku tidur. Apalagi keperluan abang sama aku sebelum aku tidur. Sampai begitu dia. Dan telah mengeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, 3 orang yang tiada menerima bagi mereka itu akan sembahyang. Sembahyang tak diterima oleh Allah. Ada 3 macam. Dan tiada mengangkatkan Allah bagi mereka kepada langit akan kebaikan. Kebaikan itu tak diangkat ke langit. Sembahyangnya tidak diterima. Pertama, hamba yang lari hingga kembali ia kepada penghulunya. Seorang hamba sahaya lari sehingga ia kembali kepada penghulunya. Dan yang kedua adalah perempuan yang marah atasnya oleh suaminya hingga ridho suaminya. Marah suaminya kepada istrinya sehingga ridho suami kepadanya. Kalau sepanjang tak ridho, tidak terangkat sembahyangnya, tidak terangkat kebaikan sholatnya. Ini ya, dahsyat betul. Dah meninggal Korea nih. Enggak sedang meninggal. Farudin Serompet nih. Juara 1 di Iran. Kecepatan juara 2. Tahun itu lah. Akhiran. Lemak suaranya Farudin. Mantap banget. Dan yang ketiga, orang yang mabuk hingga jaga ia daripada mabuknya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kau hampiri salat sehingga dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Dan janganlah kau hampiri salat kalau kau dalam keadaan mabuk, enggak boleh. Kalau dalam keadaan mabuk
sembahyang dia nggak akan memahami apa yang diucapkan, sehingga dia memahami apa yang diucapkannya. Ya tetap juga wajib itu. Iya, kita menunaikannya. Cuma kalau di dalam keadaan mabuk, kalau hal-hal yang dapat membahayakan tidak, ya seperti memukul dan sebagainya, kalau itu nggak wajib lah. Tapi kalau sebatas mabuk aja dia tetap wajib juga gitu ya. Cuman memang tak ada lah kita itu memang kan, benar-benar gila sangat ya. Memang ya di dunia nampaknya macam terpukul kali seorang perempuan, macam tersiksa kali dia dengan kajian nih kadang. Tapi itulah pahala dia paling besar. Memang nampaknya ya macam tersisihkan dia kan, sedih perasaan lu kan. Cuma kali lah kajian Ustaznya, kita apa boleh dibaca kau aja lah kena kan. Tapi itulah nilai besar pahala. Di dunia ini belum terasa, nanti di barzah baru kita peroleh. Bisa suami itu masuk neraka, istri masuk surga, Pak. Kebalikannya. Suami masuk neraka, istri masuk surga akibat ikhlas dan ridho dia menghadapinya. Mantap kan gitu ya. Suaminya agak ketentangan tentang istri patuh, dibola-bola, disuruh-suruhnya. Iya, istrinya patuh, tapi dia ada ganjaran di hari kiamat. Suami pun ada siksaan pada hari kiamat. Jangan dia menganggap istrinya bodoh, disuruh-suruh, tapi disitulah nilai pahala dia. Dia bisa menang kalau kita sengaja menjatuhkan dia atau mengolok dia, kita pula yang bisa masuk neraka. Bermula sembahyang orang yang tiada menerima Allah Ta'ala itu 10 perkara. Bermula sembahyang orang yang tidak berterima itu ada 10 macam. Pertama, sembahyang yang tiada berjamaah. Pengecualian ya, berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua, sembahyang orang yang tiada mengeluarkan zakat. Sembahyang rajin tapi tak berzakat. Sholat dia rajin tetapi dia tidak berzakat. Zakat itu kan bagus. Mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib, karena kalau harta yang tidak dizakati, harta itu kurang berkah. Harta itu kalau tidak dizakati dia kurang berkah. Orang yang enggan mengeluarkan zakat hartanya. Kemudian ketiga, sembahyang orang yang berbuat zina. Sembahyang tapi berzina juga ada. Yang keempat, sembahyang orang yang memakan riba. Apa riba? Rentenir. Sembahyang tapi rentenir terus. Yang kelima, sembahyang orang yang penyamun. Sembahyang penyamun itu, penyamun itu orang suka di tengah jalan merampok-rampok, minta penyamun, merampok. Sembahyang orang penyamun. Dan sembahyang orang yang memakan yang haram. Sholat orang memakan harta yang haram, itu tak terima itu. Sembahyang orang yang tidak diterima Allah Ta'ala 10 macam. Memakan yang haram. Yang ketujuh, sembahyang orang yang memakan dan meminum yang haram. Kedelapan, sembahyang orang yang menjual yang haram. Menjual yang haram, benda yang haram. Termasuk jual khamar. Jual apa? Jual chip pun ada ya. Jual chip bidil. Jual yang haram juga. Di online ya. Jual kucing kan? Kalau ada manfaatnya boleh. Bukan jual kucing untuk dibelah ya, enggak ya. Dipelihara. Bukan jual kucing untuk dia rendang orang. Kita nih, daerah kita nih alergi kali sama kucing. Orang-orang tuh bacok ya kucing enggak siang. Daging kucing makan.
Kalau di tempat kita kucing meninggal gitu ya. Dan tuanya mati, mana ada yang dibeli sembelih orang. Tapi dia keluar dari kita, makan orang. Yang kedelapan, tidak diterima sembahyang orang yang menjual yang haram. Segala yang dijual yang haram-haram itulah tak terima sembahyang. Kesembilan, sembahyang hamba yang lari daripada tuannya. Lari dari tuannya. Kesepuluh, sembahyang perempuan yang masam mukanya atau durhaka atau bertutur dengan kasar marah kepada suaminya, tak diterima sembahyang. Masam muka tak terima nih. Masa manis-manis dalam muka. Ini ancaman pula ya. Ancaman. Istri yang bermasam mukanya, makanya dituntut itu muka yang manis. Pulang kerja suaminya senyum ya. Pulang bang, iya. Capek bang ya? Iya. Abang mau mandi dulu apa makan? Terserah gue aja lah. Sembayang tidak bang? Aku udah nengok kau lupa sembayang. Berarti itu salah tuh. Boleh. Hidangkan makanan. Makan dulu. Mau mandi bang, handuknya ini sabunnya. Usah gitu kali udah tak apa-apa. Yang penting muka aja jangan masam kali. Jangan macam dia jam 12. Ketat aja. Malam suami pula nanya, tidak boleh nanya lagi. Seharusnya dia nanya kan. Pulang bang. Tidak. Apa kabar bang laki? Ya, pulang nanya kabar ini. Nah, balik lah. Karena diciptakan dari tulang rusuknya. Itu 10 macam sembahyang tak berterima. Ini lain tuh mazhab ini. Tidak diterima berjamaah sembahyang tak berjamaah. Kalau memang dia meyakinkan berjamaah itu fardu ain. Kalau fardu ain ya tidak berjamaah tak sah. Itu bukan mazhab kita Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Udahlah begini dulu dah. Akan datang dan telah mengeluarkan khutbah ya akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma anzilil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al-jama'ah wa ala al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.